Membuat sesuatu ada oleh firman nubuatan. Engkau telah mendengar hal-hal yang dinubuatkan, dan sekarang engkau melihat pemenuhan ini. Tidakkah kamu mau menjadi saksinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, bahkan hal-hal tersembunyi disimpan dalam sumber yang belum kau ketahui. Yesaya 48 ayat 6, Alkitab versi Amplified Classic. Ketika engkau membaca ayat pembukaan kita lebih lanjut ke ayat 7, engkau akan mengamati bahwa hal-hal baru diciptakan yang Yesaya katakan diciptakan oleh nubuatan. Hal-hal itu diciptakan sekarang, disebut menjadi ada oleh firman nubuatan. Yesaya 48 ayat 7. Kata nubuatan adalah rema Tuhan yang dimasukkan ke dalam mulutmu, kata-kata yang engkau ucapkan untuk Tuhan. Ini adalah ucapan-ucapan yang Tuhan berikan kepadamu melalui roh-Nya. Hal itu datang dari lubuk terdalam di rohmu. Ingatlah, rohmu diciptakan oleh firman Tuhan, dan firman itu hidup di dalam engkau. 1 Petrus 1 ayat 23. Juga, firman logos Tuhan yang diam di dalam dirimu, melihat, memahami, dan mengetahui segala sesuatu. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Lalu bagaimana engkau mewujudkan hal-hal yang dilihat, dipahami dan diketahui oleh firman ini? Melalui perkataan nubuatan yang engkau ucapkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan pribadimu. Engkau dapat mengarahkan jalannya dunia ini dengan perkataan nubuatan. Misalnya ketika pemerintah negara-negara, pemimpin industri, dan lainnya berkomplot melawan gereja, ambillah perkataan dari roh dan ucapkan dalam iman. Kita bukanlah korban. Kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubah peristiwa dan membuat segala sesuatunya selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dia mengutus kita sebagai saksinya dan sebagai pelayannya. Allah telah menaruh firman-Nya di dalam hati dan mulut kita, dan mengutus kita sebagai juru selamat ke dunia kita. Sama seperti Obadya, sang nabi berkata, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Obadya 1 ayat 21. Melalui kata-katamu, firman nubuatan, buatlah segala sesuatunya ada dalam hidupmu, di rumahmu, dalam pelayananmu, pekerjaan, bisnis, kota, dan bangsamu. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dia adalah Tuhan, mengatasi dan di atas setiap pemerintahan dan otoritas, dan kekuasaan dan ketuhanan, dan setiap nama yang disebut. Tidak hanya di zaman ini, tetapi juga di zaman yang akan datang. Kristus berkuasa dan memerintah di dalam dan melalui aku dan di seluruh dunia. Amin.